Akhirnya bisa balik lagi ke channel YouTube aku. Jadi sebelum aku lanjut untuk jadi apa namanya motivasi untuk menjadi istri pelaut, jangan lupa di like, subscribe, dan di share ya. Siapa tahu ada yang perlu motivasi, perlu semangat. Oke. Jadi aku baru balik lagi ke akun aku ini karena ada something satu dan lain hal, makanya aku balik lagi, makanya aku bisa balik lagi ke YouTube ini. Tapi dari sekian banyak aku lihat ada komen-komen kalau kayak saya galak ya, katanya gitu. Saya bukan galak. Bisa tanya sama suami saya bukan galak, tapi saya punya prinsip, saya punya komitmen. Cuman kata suami saya sih, saya rada-rada cerewet sih ya. Tapi memang semua wanita mungkin seperti itu. Kalau kalau tergantung wanitanya juga sih. Cuman saya lebih ke yang saya nggak galak sih ya. Terus ada yang saya lihat gitu komennya, ntar juga udah 45 tahun juga selingkuh. Sekarang gini, balik lagi ke kalian, eh apa sih gunanya kalian untuk menikah gitu? Apa sih tujuan kalian menikah itu apa? Apakah tujuan kalian menikah hanya untuk maaf begitu gitu kan, mantap-mantap gitu, atau memang tujuan kalian apa membangun keluarga dari yang nggak ada sampai yang ada bareng sama orang yang kalian sayang gitu kan? Lebih ke tergantung motivasi kalian sebenarnya untuk menikah itu seperti apa. Kalau saya pribadi menikah itu bukan hanya untuk itu aja gitu. Saya dan suami saya ternyata juga bukan hanya untuk itu aja. Karena maaf kalau hanya untuk kayak gitu aja, eh untuk wanita sekarang, zaman sekarang ya, untuk seperti itu yang udah nggak tabu, udah nggak kayak zaman dulu lagi ya, udah nggak kayak yang zaman orang tua kita dulu, untuk maaf, untuk kissing aja mereka nggak pernah gitu kan. Zaman sekarang pergaulan kita sudah seperti apa kan, kalian juga sudah memahami, sudah lebih mengerti lah. Tapi kalau buat saya dan suami itu enggak. Jadi kita benar-benar namanya untuk berumah tangga ya, berumah tangga yang kita jalanin bareng-bareng, susah senang bareng-bareng gitu kan. Cuman balik lagi saya sebagai perempuan dari awal bilang ke suami saya dari awal saya menikah, ini juga berlaku untuk semua perempuan ya. Mantapkan dulu hati, apakah memang benar dia adalah jodoh Anda. Jadi tidak tuh untuk salah pilih gitu ya. Jadi pas sudah menikah, ih gue salah pilih nih, ih kok gini ya udah nikah gitu. Soalnya saya dari awal saya menikah, saya sudah bilang sama suami saya, eh apa yang saya tuh maunya begini 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 gitu. Kalau memang dia tidak mau, is okay, silahkan gitu kan. Dan suami juga bilang saya juga mau punya istri tuh gini 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 gitu kan. Jadi pas di saat menikah kita nggak kaget, walaupun memang terkadang rada sedikit kaget ya. Apalagi kalau untuk yang maaf, untuk yang begitu, apalagi saya orang Batak ya, anti itu untuk begitu gitu kan. Makanya kebanyakan orang selalu bilang lebih baik janda janda seorang istri daripada janda seorang laki-laki loh. Karena kalau seorang istri jarang untuk menikah lagi. Kalau seorang laki-laki, apalagi janda laki-laki, walaupun dia punya anak, 1 dari 1000 dia akan mempertahankan anaknya. Dia akan lebih mementingkan pribadinya diri sendiri. Kalau wanita, enggak. Dia kalau sudah punya anak, dia akan terus, kalau bahasa Bataknya mengokop ya, dia akan terus menjaga anaknya, membuat segimana anak gue bisa sekolah, bisa dia, makanya dibilang superhero itu perempuan. Dia sport banget anak-anaknya untuk maju, apalagi baru Batak, untuk maju, untuk anak-anaknya bisa sampai lulus kuliah, bisa sampai sukses. Itulah kebanggaan orang Batak. Makanya buat kita orang Batak itu, kalau bisa nikah sama orang Batak deh gitu, jangan deh sama ini. Kalaupun boleh, tapi kalau misalnya enggak ya udah gitu kan. Sorry, saya hidup di keluarga broken home.
bukan orang tua saya, tetapi kakek saya punya istri tiga loh, kurang apa lagi, istri tiga loh, bayangkan. Padahal sama aja, mau istri pertama, kedua, ketiga mah rasanya mah sama aja. Itu nggak enak. Dari anaknya nggak bisa akur, dari istri pertama, anak istri pertama, kedua, ketiga nggak bisa akur. Terus dari cucu-cucunya ada pembatasan. Ternyata saya pun menikah dengan suami yang background istrinya 2. Jadi jangan ngejudge. Jadi hilangkan dari otak kalian itu kalau perempuan itu kalau ditinggalin, apalagi istri pelaut. Jangan gara-gara satu istri pelaut petingkah yang suka selingkuh sana sini, terus semua istri pelaut kalian pukul rata. Enggak semua seperti itu. Saya sudah 2 tahun loh berumah tangga sama suami saya, 2 tahun. Tapi enggak tuh, karena memang dari awal prinsip saya menikah bukan hanya untuk seperti itu. Dan suami saya juga menikah bukan hanya untuk seperti itu. Kalau untuk kayak gitu, kita berdua pekerja, kita berdua punya uang, kita juga bisa kok membiayai laki-laki, perempuan. Hanya untuk itu loh. Makanya banyak di luar kan tante-tante girang hanya butuh kepuasan. Kalau buat kita, ya apalagi saya yang punya prinsip, enggak, satu ya satu. Kecuali maut yang memisahkan, itu pun kalau saya sudah punya anak, enggak. Walaupun saya belum punya anak pun, lebih baik saya sendiri. Itu. Memang tidak menutup kemungkinan perempuan juga ada keinginan untuk seperti itu. Tetapi keinginan perempuan itu lebih besar mengurus diri atau mengurus rumah tangga, mengurus anak. Kalau memang misalnya seandainya dia sudah mempunyai anak ya, itu lebih besar daripada ketimbang laki-laki. Bayangkan laki-laki janda loh, kuburan istrinya belum kering loh, udah kawin banyak. Nggak lebih dari, nggak 10 dari 1 orang, nggak banyak. Tapi kalau janda untuk kawin lagi itu 1 dari 1000 gitu. Karena mereka akan memikirkan lain dan hal, baik dan buruknya. Karena kita menikah bukan kita doang loh menikah, keluarga kita menikah. Apalagi Batak. Kalau ribut nih kita orang Batak ribut nih, capek loh keluarga dikumpulin, nyatuin lagi, begitu lagi, capek. Jadi sebelum kalian menikah tuh mantapkan hati dulu. Tujuan kalian menikah itu apa sih? Gitu. Apakah tujuan kalian menikah, temen gue nikah, gue juga harus nikah dong? Enggak. Gitu loh. Gue cinta sama laki-laki gue gitu, gue juga mau nikah gitu kan. Cinta itu lambat laun hilang loh. Tapi bagaimana kalian memupuk cinta itu sampai seumur hidup kalian? Sekarang gini, orang tua kalian bisa kok langgeng sampai sekarang, sampai anaknya udah pada tua, ya kan, anak-anaknya udah pada menikah, udah pada kerja, kok masih langgeng, masih sayang. Itu yang harus utama yang kalian cari dari pernikahan, bukan hanya mantap-mantapnya saja. Apalagi komen di itu saya yang enggak, saya nggak seperti itu. Jadi balik lagi, maunya kalian itu berumah tangga itu apa? Pacaran itu maunya kalian apa gitu. Kalau pacaran hanya gue suka, gue cinta, gue mau jadi pacarnya dia gitu kan, terus nggak cocok, pisah. Pacaran bisa pisah sayang, tapi pernikahan itu susah untuk dipisahkan. Jadi pikir 1000, 10.000, beratus ribu kali untuk ingin menghancurkan rumah tangga. Karena ini juga berlaku untuk laki-laki ya. Laki-laki juga mikir beratus ribu kali kalau ingin selingkuh, karena perempuan juga kan seperti itu. Kita perempuan itu lelah loh, capek loh jaga perasaan suami. Terkadang suami kita mau berbicara, suami kita kadang nggak denger gitu loh. Suami kita kadang yang pakai egonya sendiri. Kita harus jaga, sama-sama jaga. Makanya pernikahan itu bukan karena gue cinta sama lo terus gue nikah, terus kalau udah 2-3 tahun nggak cerai, bilangnya gampang, nggak ada kecocokan.
10.000 kali kamu nikahin juga, laki-laki atau perempuan, pasti nggak akan pernah ada kecocokan. Karena dua karakter yang berbeda loh dijadiin satu. Bagaimana cara kalian menerima sifat buruk loh dari pasangan kalian, dari suami ataupun dari istri. Gitu. Memupuk cinta itu yang sulit. Tapi kalau memang kalian yakin dengan pilihan kalian, pupuk sejak dini, sejak pernikahan kalian baru awal. Pupuknya itu nggak mesti harus mahal ya, harus cuman bilang. Kayak saya sampai sekarang itu saya selalu bilang sama suami saya, jangan pernah lepas dari kata halo baby, lagi apa, I love you, miss you, mah gitu. Walaupun pagi saya ketemu, malam juga bakal saya ketemu, siang juga saya ketemu karena suami saya pulang. Karena saya sudah tidak mengizinkan suami saya berlayar lagi, karena kita lagi program anak juga. Lebih ke yang udahlah, kalau cari uang di darat juga bisa, nggak mesti harus di laut juga kan. Karena saya sudah trauma, suami saya ternyata yang waktu lalu itu dipenjarakan di Singapura, di Malaysia atau di Singapura. Jadi yang udah saya nggak mau, saya butuh suami saya stay di saya. Walaupun sebenarnya berat ya buat dia untuk stay di Jakarta, apalagi di darat yang namanya udah biasa keliling dunia, keluar kota, tiba-tiba harus stay di satu kota ya. Kalau memang suami Anda cinta sama Anda, dia akan melakukan pengorbanan. Begitu juga Anda juga harus melakukan pengorbanan untuk suami yang Anda cintai. Oke, sekian dulu saya share berbagi pengalaman saya kepada kalian. Jadi kalau misalnya kalian suka, jangan lupa di like, subscribe, dan di share. Jadi biar bisa memotivasi di luar sana untuk kita saling mendukung sebagai seorang istri, atau lagi terlebih seorang perempuan yang selalu dianggap jelek oleh laki-laki. Apalagi kalau ditinggalin, yang image-nya kalau istri pelaut itu ditinggalin, selingkuh sana sini, karena bersandar sana sini. Halo, laki-laki juga bisa bersandar sana sini mas, tapi tergantung prinsip kalian maunya seperti apa. Oke, bye bye.